Tapi hari ini di SMA 4 hadir dua-duanya pemimpin Kabupaten Lahat. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada ketua komite dan anggota yang telah memberikan semangat kepada kami untuk terus bekerja dan berusaha untuk mengembangkan SMA Negeri 4. Tanpa dukungan komite dan orang tua, wali murid, kami yakin sampai saat ini kami tidak bisa berada dalam keadaan apa yang telah kita capai saat ini. Dengan kebersamaan dari komite, orang tua, wali murid, makanya SMA Negeri 4 Lahat bisa sampai keadaan ke titik ini sampai saat ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih berikutnya saya sampaikan kepada Kades Tanjung Payang, Pak, yang telah mendukung kami, membersamai kami selama 10 tahun ini. Tanpa dukungan Pak Kades, gitu kan, warga Tanjung Payang, perangkat desa, mungkin apa yang kami harapkan tidak akan tercapai dengan baik. Karena kami, Pak, sering mereportkan ke Tanjung Payang. Kalau ada kegiatan sering macet, gitu kan, sering banyak kegiatan, tapi mereka ngerti dan mendukung kegiatan SMA 4. Bapak Ibu, Bupati Lahat, Wakil Bupati Lahat yang saya hormati, SMA 4 terus akan berkembang sesuai dengan fungsinya di dalam bidang pendidikan. Kami akan mengangkat nama Kabupaten Lahat di bidang pendidikan. Alhamdulillah, Pak. Tahun 2024 kemarin SMA 4 satu-satunya sekolah negeri di Sumatera Selatan yang mendapatkan predikat baik oleh kementerian dengan mendapatkan skor 5,0 dari kementerian, dan itu tertinggi untuk sekolah negeri. Kalau di peringkat Sumsel, kalau digabungkan negeri swasta, maka SMA 4 ada peringkat ketiga, Pak. Peringkat pertamanya adalah Ignatius Global School, peringkat keduanya adalah Sapiro Siga Palembang, dan ketiganya adalah SMA Negeri 4 Lahat. Jadi negerinya kita tertinggi di Sumsel, Pak. Ya. Nah, harapan kami ke depan, kalau memang jadi, Pak, SMA ini kembali ke kabupaten, Pak, kami sangat berbahagia, Pak. Maka nanti akan semakin dekat jarak pemerintahan dengan SMA di Kabupaten Lahat. Kami sangat mengharapkan ini memang terjadi. Kembali lagi SMA dalam lakukan Kabupaten Lahat atau kabupaten kota yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, khususnya wali murid kelas 12, kami ucapkan terima kasih banyak telah mempercayakan anak Bapak Ibu untuk dididik di SMA Negeri 4 Lahat. Kami sadar betul masih kekurangan di sana sini dalam mendidik anak Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama kita semua, tahun ini SMA 4 Lahat tertinggi ketiga siswa yang diterima di jalur undangan. Tertinggi ketiga. Yang pertama adalah SMA Negeri OI Indralaya. Itu jumlahnya 54 siswa. Yang kedua adalah SMA dalam kota Palembang, Pak. Jumlahnya 38. SMA 4 peringkat ketiga dalam kelulusan ini yang terima jalur undangan ataupun tanpa tes, jumlahnya 34 siswa dari berbagai universitas di Indonesia. Maka ini kebanggaan bagi kita semua. Jadi kami harapkan betul pada wali murid, sekali lagi terima kasih banyak atas dukungan yang sama ini. Mudah-mudahan ke depan kami akan berkebijakan dan sebagainya lebih baik lagi. Mendahului sambutan ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Lahat mengucapkan bersama Ibu Media tentu mengucapkan selamat menyelesaikan studi sekolah menengah atas kelas 12. Kepada orang tua juga kami ucapkan dan kami bangga, bapak-bapak, ibu-ibu telah mendidik dan melepas anak-anak kita dari yang tadi dibimbing, diberikan guide oleh orang tua, sekarang dilepas untuk menuntut ilmu supaya mandiri. Tadi kita saksikan, bapak-bapak, ibu sekalian, anak-anak kita baik MIPA maupun DPS mendapat nilai yang sangat bagus, sangat baik, sangat memuaskan.
Jadi ada cum laude, ada summa cum laude. Lulus baik, cum laude dan summa cum laude. Jadi tak tertandingi, dan orang pilihan seperti ini ternyata tidak banyak. 6 orang tadi ya, 3 IPS, 3 IPA. Jadi di mana-mana yang disebut primus inter pares itu sedikit, bapak-bapak ibu sekalian. Kenapa sedikit? Karena itulah nanti dia akan memimpin di masa-masa akan datang, memimpin sains, ilmu pengetahuan dan lain-lain, dan memimpin dirinya untuk membangun prestasi yang lebih gemilang di masa yang akan datang. Tadi saya sudah mendengar SMA ini berkembang mulai berdiri tahun 2000. 2007 kemudian menjadi sekolah unggulan. Betul? Betul ya? Kemudian tahun-tahun berikutnya anak-anak sekolahnya sudah menjadi 5 besar di Sumsel. Tahun 2004 terbesar ke-1 di Sumsel. Dan kemudian tahun berapa tadi terbesar ke-3 di bawah Saprius Bangau. Satu lagi apa? Don Bosco, Kanasius, Katolik dua-duanya, jadi unggul. Jadi saya sebagai Bupati Lahat, pemerintah sangat bangga atas prestasi dan sejarah yang dibangun oleh saudara Basli ini. Doktor, memang doktor pendidikan, betul. Jangan dokter olahraga mimpin sebuah unggulan. Jadi memang dikasihkan pada orang yang profesinya, kemampuannya di bidang pendidikan. Karena pendidikan, bapak-bapak ibu sekalian, berbeda dengan pengajaran. Ada orang menyamakan pendidikan itu sama dengan pengajaran. Ditransfer ilmu terus ditinggal, disuruh menghafal, suruh ujian, itu pelajaran. Tapi pendidikan ini suatu sistem yang mengkonstruksi semua aspek dalam diri kita sehingga kita menjadi anak terdidik. Baru kemudian setelah terdidik dia terpelajar. Jadi kepintaran kalau tidak berhasil dirinya, dia tidak bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan. Pantas DKT apa namanya R-nya, ya betul. Yang keluar cuman angin, apa bahasa Inggris lupa aku, wind. Dust in the wind. Betul ya? Debu dalam angin. Ada judul lagu Dust in the Wind, dibawa oleh pemusik The Cat. Betul ya? Anak-anak nggak kenal lagu-lagu, dia tahu kenanya Tip X kemarin. Ada yang nonton Tip X sampai pagi? Ada ya? Semua anak muda itu ya, Widya, saya tinggalkan panggung jam 10. Saya satu pun nggak ngerti lagunya. Tapi kalau The Cat, The Purple, Black Sabbath, itu zaman-zaman kami. Bapak-bapak ibu sekalian, jadi sistem pendidikan ini yang lemah di Indonesia. Dan ini mulai ditata oleh Bapak Presiden Prabowo. Dari sudut internasional, urutan perguruan tinggi kita ini 500-an di seluruh dunia. 570 berapa. Jadi kalau kita lihat skor internasional urutan perguruan tinggi, miris kita ini di urutan ke 570 kalau tidak salah. Jadi kalau anak-anak masuk perguruan tinggi ke 570 itu berarti anak-anak masih biasa-biasa saja. Betul ya Pak Basri ya? Apakah itu ITB, apakah itu Unpad, IPB. Tetapi kalau ada anak-anak kita diterima di Oxford, rasanya nggak ada orang Indonesia yang sekarang di Oxford, ada 2-3 orang lah di Oxford. Al-Ahad belum ada ya dari Semarang. Atau diterima di Cambridge, Inggris, yang kami maksud. Atau di Stanford, Amerika Serikat, MIT, Massachusetts Institute Teknologi Amerika Serikat, atau Harvard. Itu saya mau motong kerbau 5 Al-Ahad ini. Satu aja anak Al-Ahad.
Karena itu 10 besar di dunia yang saya sebut tadi. Kalau saya Singapura itu Nanyang University, dia masuk 12 besar di dunia. Karena itu skor PISA Singapura nomor 1 di dalam skor PISA. Nah, apa kelemahan pendidikan sekolah menengah kita? Saya tidak bahas SD SMP. Nanti akan dibahas, saya akan datang oleh Pak Doktor Muslim. Kelemahan kita ini dikhawatirkan oleh Presiden waktu kami mengikuti retreat di pelatihan Akabri di Magelang. Skor PISA kita itu urutannya 70 dari 80 negara yang dievaluasi sistem pendidikannya. PISA ini program for International Student Assessment yang menilai anak-anak 15 tahun, siswa 15 tahun. Yaitu pertama literasi membaca, kedua matematik, tiga sains, MIPA, fisika, kimia, biologi, dan ditambah nanti tahun 2006 PISA ini akan tambah bahasa Inggris. Tadi saya senang sekali anak-anak sudah berbahasa Inggris, tapi saya nggak ngerti. Saya ngertinya ladies and gentlemen, bapak-bapak ibu yang terhormat. Kalau saya pakai ladies and gentlemen, nggak sebut banyak, tersinggung loh. Kalau di barat ya ladies